bersyukur alhamdulillah ilmunya sempat diwariskan kepada teman-teman yang lain, dan kami di sini insya Allah dengan memohon kekuatan dari Allah berusaha untuk melanjutkan langkah beliau. Apa yang beliau pernah sampaikan secara konsep maupun praktik, coba kita sampaikan kepada ibu sekalian melalui kelas upgrading. Saya merasa ada kelainan pada tulang belakang saya itu sejak SMP. Waktu itu saya sedang belajar, tiba-tiba ibu saya pegang punggung saya, loh kok gede sebelah ya? Terus sama bapak, loh oh iya. Saya mungkin 3 tahun yang lalu ya, 4 tahun yang lalu, saya pernah ke dokter Tunjung. Waktu itu dokter siapa? Prampak. Nah, itu saya konsultasi tentang skoliosis. Kata dokter, oh mungkin ini keturunan ya, coba tengok ibu, nenek atau siapa, dan lihat anak-anakmu yang skoliosis siapa saja. Nah, karena ini memang keturunan katanya begitu. Kemudian bisa diterapi dok. Kalau sudah usia ibu sudah hampir 50, nggak bisa katanya begitu. Oh ya sudah, berarti ya udah, saya akhirnya sampai sekarang saya menganggap ini adalah ya sudah, saya terima begitu saja. Terus kemudian kebetulan seminggu yang lalu ya, saya ke tempatnya Bu Marfuah. Waktu itu saya keluarnya sesek, anak saya juga makanya banyak tapi kurus, makanya saya ke Mbak Marfuah, siapa tahu ada terapi yang khusus. Saya pikir saya cuma dipijat seperti pijat refleksi, ternyata yang dilakukan adalah dengan cara PAZ mutar. Nah kemudian setelah itu saya disuruh untuk mengerjakan PR, cuman saya kurang telaten mungkin ya karena pemahaman saya yang minim sekali tentang terapi ini. Kemudian kebetulan hari ini saya dipanggil untuk menjadi probandus ya, dan saya mendapatkan beberapa ya macam pemahaman yang ya hanya sedikit sih, tapi ini menguatkan saya untuk saya mau mengerjakan PR dengan benar mungkin ya. Dan saya merasa memang ketika saya duduk dengan cara yang sudah disarankan, itu memang sepertinya agak enak. Tulang belakang saya agak yang seperti kaku, seperti agak lemes gitu. Mungkin itu yang bisa saya rasakan, yang hanya sekejap tadi. Mungkin ini mendorong saya untuk mau mengerjakan PR di rumah.
3 tahunan. 3 tahunan. Yang terasa apa nih? Ini pinggangnya ini mendosor gitu. Sakit. Ini sakit pegel ini. Terus sudah cepet Pusing. pusing juga. Capek. Capek juga, cepet capek juga ya. Tadi setelah di terapi ada terasa gimana nih? Pusingnya kerasa. Pusingnya terasa hilang atau gimana sih? Pusing. Pusing. Terus yang lebih enak tadi cara duduk jadi enak tuh di mana? Ya, enteng agak enteng. Agak enteng ya. Setiawati, tempat domisili saya sekarang di Kartosuro, Makam Haji. Saya mulai skoliosis sejak SD, kisaran kelas 4 SD saya jatuh, kemudian kepleset jatuh, terus beberapa hari kurang lebih seminggu saya nggak bisa gerak. Kemudian setelah sembuh, setelah bisa gerak ya nggak begitu kelihatan, belum begitu kelihatan, tapi seiring berjalannya waktu itu agak lebih kelihatan. Terus waktu SMA saya kan ikut orang kerja, terus sering kayak angkat-angkat berat kayak gitu, terus sering terasa sakit, terus semakin kelihatan perubahannya, kayak badan saya tinggi sebelah kayak gitu. Terus tiap kali saya kecapean dikit aja pasti rasanya nyeri sekali. Setelah tadi saya mengikuti terapi tadi, waktu terapi tadi agak terasa pusing, awalnya pusing gitu, terus agak pegel dikit di punggung bawah. Ya saya berharap nanti dengan terapi ini, saya rutin menjalankan terapi ini, semoga tulang belakang saya bisa kembali normal. Umur 34 tahun dari Solo. Pertama ada teman yang tahu kalau saya itu kena skoliosis. Jadi setelah diberitahu teman itu, saya langsung cek ke rumah sakit ortopedi. Dan di situ saya ketahuan kalau saya memang skoliosis. Setelah itu saya langsung melakukan tindak seperti ditarik beban itu loh. Jadi di kepala itu dikasih beban, sama di daerah pinggang itu dikasih beban itu untuk menarik tulangnya mungkin. Itu tahun berapa? Itu sekitar tahun 2006. Selama 2 minggu ditarik seperti itu selama 2 minggu. Setelah selesai ditarik, digip badan saya itu, jadi tulang belakang itu digip selama 1-2 bulan kalau tidak salah. Setelah 2 bulan itu masih kembali lagi ditarik seminggu lagi. Setelah itu memang efeknya ada, jadi di ronsen itu tulang belakang saya agak lurus, jadi ada perubahan dari yang dulunya sangat bengkok terus agak lurus.
itu tinggi badan nambah sekitar 3 cm. Tapi setelah menikah terus punya anak sudah tidak pernah diurus lagi. Suka muncul keluhannya ya? Keluhannya cuma pegel-pegel di daerah pinggang-pinggang gitu, badan itu rasanya pegel gitu aja. Tadi setelah melakukan terapi pas itu katanya ada sedikit perubahan di susunan tulang-tulangnya itu. Dan nanti kan insya Allah dirutinkan supaya lebih bagus lagi insya Allah. Sangat jelas sekali dalam penyampaian, hingga terbuka sekali dan berani untuk terapi pasien skoliosis. Siap. Bagus, sederhana, menjelaskan masalah. Sangat-sangat membantu sangat menerapkan ilmunya luar biasa, masya Allah, Allah Akbar. Dan tambahan ya buat kita ya. Tambahan buat kita, buat keluarga terutama, buat lingkungan keluarga, tetangga, dan kaum muslimin. Allah Akbar. Alhamdulillah untuk upgrading psikologis hari ini cukup luar biasa dan mudah diterima. Keterangan dari Kak Budi Purnomo, memang saya sudah pernah mengikuti upgrading yang sama dengan Ustadz Haris langsung, tapi subhanallah hari ini betul-betul lebih bisa memahami apa yang dijelaskan oleh Ustadz Haris rahimahullah yang dulu. Insya Allah lebih percaya diri lagi dan lebih yakin lagi, insya Allah, dengan izin Allah. Allahu Akbar. Alhamdulillah beruntung sekali karena memang berbeda dengan basic ya. Jadi memang saya menyarankan meskipun sudah belajar basic tetap harus khusus mendaftarkan diri untuk ikut belajar skoliosis. Karena itu sangat, kalau basicnya itu bukannya tidak digunakan, tapi kaidahnya berbeda dari skoliosis. Jadi ya memang harus gitu, dan di luar sana memang banyak yang skoliosis. Jadi ya mari kita belajar skoliosis untuk bisa agar membantu banyak-banyak. Allahu Akbar. Salam Pak.